keyakinan kelas, peraturan kelas. Biasanya kita memang mengenal di sekolah ada peraturan kelas ya, atau peraturan sekolah. Tetapi keyakinan kelas ini lebih kepada kesepakatan kita. Kalau peraturan itu kan dari semua pihak, dari guru saja kepada murid-murid. Tapi keyakinan kelas ini nilai-nilai yang baik yang kita sepakati bersama. Jadi bukan dari ibu saja, juga dari kalian
menjaga kebersihan kelas ya. Keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, jadi nanti ini bisa kita buat, kita tempel ya di karton, kita tempel di dinding supaya kita ingat bahwa inilah yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan kelas kita juga akan lebih baik lagi ya. Baik, nah sekarang kesepakatannya sudah kita buat. Ini mohon ini satu-satu ya untuk menandatangani kesepakatan yang sudah kita buat. Nggak usah ditekan. Baik, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ibu harapkan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan, kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga kelas kita menjadi kelas yang nyaman dan aman tempat kita belajar. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua masih? Masih pada semangat? Alhamdulillah. Sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita tetap selalu mengucapkan puji dan syukur karena masih diberikan kesehatan pikiran, kesehatan badan, kesempatan dan kesanggupan sehingga kita masih bisa berhadir di sekolah kita hari ini. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, pahlawan dunia dan pahlawan Islam, pembaharu di segala bidang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Luksumawe, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum Bapak Muhammad Faisal, atas kesempatan yang diberikan kepada kami berempat untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif ini merupakan salah satu modul, satu bagian dari rangkaian modul 1 yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Bapak Ibu guru, rekan-rekan kami, tulus dari hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih karena bersedia hadir kemari dengan tujuan kita yang mulia, yaitu melihat kembali, melirik kembali praktik-praktik baik, praktik-praktik penerapan positif yang sudah kita lakukan dan yang akan kita jalankan di sekolah kita nantinya. Oke Bapak Ibu, pada hari ini ada 8 bagian, 8 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa item yang kita sudah sangat familiar dan ada beberapa item yang kita belum pernah dengar. Nanti sama-sama kita dengarkan. Nah, karena di sini kami ada berempat, CGP dari SMK 3 ada 4 orang, maka kami akan membagi ke 8 materi ini. Ya, demikian Bapak Ibu. Kebetulan saya sendiri akan menjelaskan di poin-poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar sampai dengan nilai-nilai kebajikan.
Baik, kita mulai dari sekarang. Untuk poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Mungkin mendengar kata perubahan paradigma belajar, kita sudah sering mendengar kalimat itu ya. Nah, apa itu sebenarnya paradigma belajar? Baik, di sini pembelajaran paradigma baru atau perubahan paradigma belajar adalah paradigma belajar baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi yang berlandaskan pada kebutuhan murid dan sesuai dengan tahap perkembangan murid. Nah, kita highlight di sini Bapak Ibu, pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid dan sesuai dengan tahap perkembangan. Ya, mungkin selama ini kita menganggap bukan cuma kita melihat bahwa pendidikan hanya sekedar proses transfer ilmu dari kita sebagai guru kepada siswa. Padahal lebih dalam di balik itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, ada kata-kata, poin yang pertama adalah menuntun, kemudian mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan. Mungkin kalau kita mendengar kata-kata merdeka, kita berpikirnya bahwa murid itu merdeka berbuat sesuka hati. Bukan begitu konsepnya Bapak Ibu. Ya, jadi merdeka di sini artinya adalah para murid itu mereka memiliki rasa mandiri, rasa tanggung jawab, kemudian mereka tidak terperintahkan oleh orang lain, tapi mereka bisa mampu memerintahkan diri sendiri untuk berbuat kebajikan. Itu yang dimaksud dengan merdeka oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi murid kita itu kita ciptakan untuk menjadi manusia merdeka, manusia yang memiliki tanggung jawab, mandiri, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, tidak terperintahkan tapi cakap memerintahkan diri sendiri untuk berbuat kebajikan. Dalam memang maknanya. Ya. Nah, kemudian di sini yang saya highlight tadi adalah berdasarkan kebutuhan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka, atau di sini disangkutkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, kita harus memikirkan kodrat alam. Kodrat alam apa? Maksudnya misalnya kita di sini di Indonesia, katakanlah di Aceh, itu lingkungan di mana tempat tinggal murid kita, kemudian kearifan lokal, silahkan kita masukkan dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran nantinya lebih bermakna. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman, kita tidak bisa menyamakan cara gaya kita belajar di masa lalu dengan gaya belajar anak sekarang. Nah, kalau sekarang kita sama-sama tahu di era teknologi, berarti ya dalam proses pembelajaran kita melibatkan teknologi sehingga anak-anak memiliki kecakapan teknologi dan tidak tertinggal di era ini. Demikian ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini perubahan paradigma belajar ini kita merubah mindset kita merubah paradigma kita, cara kita memandang proses pembelajaran dan makna pendidikan itu sendiri. Kemudian yang saya maksud dengan tahap perkembangan di sini menurut Ki Hajar Dewantara, ini ada 3 tahap perkembangan ya. Yang pertama adalah wiraga, kemudian wiraga wirama dan wirama. Tahap kita di SMK ini adalah tahap wirama, yaitu usia 17 sampai 24 tahun. Di sini pada tahapan wirama ini murid-murid kita ajak untuk mengenali. Jadi utamanya poinnya ketika kita mengajar usia wirama, kita mengajak mereka mengenali potensi diri. Itu yang ditekankan pada usia wirama. Karena di sini mereka pada masa menata masa depan mereka. Oke. Selanjutnya lebih jauh untuk mencapai sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dalam usaha kita menuntun mereka. Ingat ya, harus kita garis bawahi Bapak Ibu, kita sebagai guru adalah penuntun. Jadi kita bukan penuntut. Kita tidak bisa menuntut murid-murid kita untuk menjadi seperti apa yang kita mau, untuk melakukan apa yang kita suruh, itu tidak bisa.
tetapi kita hanya bisa menuntun mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Karena Ki Hajar Dewantara menyatakan dan mengibaratkan bahwa sekolah ini seperti lahan pertanian. Jadi selayaknya seorang petani itu adalah guru, kemudian murid-murid kita adalah tanaman, dan proses yang dilakukan oleh seorang petani untuk menjaga tanaman itu adalah proses yang kita lakukan untuk merawat menjaga murid-murid kita, membimbing murid-murid kita. Yang dilakukan si petani ini hanya bisa menanam, misal kalau seandainya menanam padi, maka dia tidak punya kuasa untuk merubah padi menjadi jagung. Dia hanya bisa memupuk tanah, memberi air dan sebagainya. Demikian juga halnya di sekolah. Ya, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan anak untuk menjadi apa yang kita mau, tapi kita hanya bisa mengarahkan mereka. Ya, hanya bisa membimbing, merawat, kemudian memberikan masukan teladan yang baik saja. Tapi kita tidak bisa merubah mereka karena apa? Karena ada teori yang menyatakan, yang juga dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu lahir bukan kertas kosong yang bebas kita isi sesuka hati kita, tetapi anak itu lahir sebagai kertas yang sudah berisi coretan penuh. Tugas kita sebagai pendidiklah yang membuat coretan-coretan yang baik itu menjadi tebal sehingga menjadi laku murid, tindak laku murid. Tetapi dan kita juga yang bertugas mengaburkan coretan-coretan negatif dari diri mereka. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sementara kodratnya mereka sudah ada. Demikian Bapak Ibu ya. Dan selayaknya lahan pertanian tadi, begitu juga dengan sekolah. Sekolah adalah tempat kita membentuk karakter murid-murid kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membentuk karakter murid yang baik? Tentu saja harus dengan suasana yang positif. Kita harus bisa menciptakan sekolah yang memiliki iklim yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid kita. Nah, untuk menciptakan kondisi sekolah yang seperti ini, maka mutlak kita perlu suatu kunci istilahnya ya. Dan kuncinya di sini adalah budaya disiplin positif. Oke, disiplin positif. Mungkin kita sering mendengar kata-kata disiplin. Disiplin ini adalah kontrol diri ya, kemampuan kita mengontrol diri untuk melakukan suatu tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Sementara kalau di budaya kita, disiplin ini dekat dengan anggapan bahwa disiplin ini adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita perintahkan, dan dekat sekali dengan efek tidak nyaman. Ketika kita mengatakan disiplin, maka efeknya adalah rasa tidak nyaman. Sementara apa bedanya dengan disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu cara yang dilakukan untuk menerapkan disiplin diri, suatu cara yang dilakukan untuk menerapkan disiplin diri pada murid dengan tidak melibatkan ancaman dan kekerasan, ya. Dan di dalam proses melakukan disiplin positif ini ada terjadi dialog tentang tindakan yang dilakukan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid. Pada budaya disiplin positif, si anak diajak untuk memahami segala konsekuensi dari tindakan-tindakan dia. Si anak diajak untuk memiliki tanggung jawab dan menemukan solusi dari kesalahan-kesalahan tindakan yang sudah mereka lakukan tanpa ada ancaman, paksaan ataupun sogokan sama sekali. Nah, kemudian budaya disiplin inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita. Nanti caranya akan dijelaskan lebih jauh. Kenapa harus ada budaya disiplin positif, Bapak Ibu? Karena selama ini kita, termasuk saya, selama ini kita sering salah persepsi tentang makna kontrol tadi, makna disiplin. Kita cenderung berpikir bahwa ketika sudah menerapkan disiplin, kita memposisikan diri sebagai guru, memegang kontrol, memegang tanggung jawab, padahal efeknya akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Menurut penelitian dari Dr. William Gasser, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol ini, ya, kesalahpahaman tentang teori kontrol. Kesalahpahaman yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini mungkin yang sering kita lakukan ya. Harus kita pahami bahwa kita tidak akan pernah bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu kalau orang itu tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Karena yang bisa mengontrol seseorang hanyalah diri dia sendiri, dan kita tidak pernah bisa
sedang mengontrol murid, itu terjadi hanya karena si murid sedang mengizinkan kita mengontrol dia. Ya. Nah, kemudian ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermakna. Penguatan positif yang dimaksud di sini adalah bujukan-bujukan. Kita biasa nih Bapak Ibu, merayu murid kita, membujuk murid kita untuk melakukan sesuatu yang kita anggap baik. Memang untuk rentang waktu tertentu itu kelihatannya efektif, tapi pada suatu saat mereka akan sadar dan mereka akan menolak bujukan-bujukan kita. Ya, karena tidak ada kesadaran dari dalam. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang paling sering kita lakukan. Kita akui atau tidak, ini yang paling sering kita praktekkan di sekolah. Mengkritik dan membuat rasa bersalah ini adalah, menurut saya ini adalah yang paling fatal. Kenapa? Karena ketika kita mengkritik dan kita membuat orang merasa bersalah, maka ujung-ujungnya akan ada kejatuhan. Siswa akan berdialog negatif tentang diri mereka sendiri, mereka akan memandang rendah diri mereka sendiri, dan ini bisa berakibat yang kita tahu sendiri akibatnya fatal. Ya. Apalagi kalau kritik dan rasa bersalah yang kita lemparkan ke mereka itu kita lakukan dengan cara yang halus, dengan sindiran halus, itu akan membekas sangat dalam di mereka yang akan mempengaruhi perkembangan mereka nantinya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini mungkin juga paling sering kita praktekkan ya, karena kita sudah merasa kita ini dewasa, kita berhadapan dengan murid, jadi kita menganggap bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membuat mereka menjadi orang baik. Padahal mungkin ini akan efektif pada beberapa waktu tertentu karena mereka merasa dipaksa. Tetapi pada rentang waktu tertentu pula mereka akan memberontak, dan ini bisa berakibat terjadi permusuhan antara siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa. Makanya Bapak Ibu, di sini kita nanti akan melihat bagaimana menerapkan budaya disiplin positif. Kenapa? Karena tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid-murid kita, menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri serta memahami, yang memiliki disiplin diri untuk melakukan sesuatu, untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab untuk selalu berusaha belajar memiliki perilaku yang lebih baik lagi setiap saat. Nah, berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, mari kita lihat. Setelah memahami teori kontrol tadi, miskonsepsi tadi, lalu bagaimana cara kita merubah sudut pandang kita? Ini ada beberapa cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini, yaitu kita harus menyadari bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Jadi kebutuhan kita sebagai guru dan kebutuhan murid itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu harus kita pasang di sudut pandang kita. Dan selanjutnya kita juga harus memahami bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap tindakan murid-murid kita itu, apakah itu positif atau negatif, itu pasti ada tujuan di belakangnya yang harus kita pahami. Selanjutnya adalah ingat bahwa kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu, sekarang mari kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan dulu. Oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dan memiliki karakter yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Lalu apa nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan atau kebajikan universal ini adalah sifat positif dari manusia. Sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan yang ingin kita tuju oleh setiap orang. Setiap orang pasti memimpikan memiliki nilai-nilai kebajikan ini, ya. Cuma dalam prosesnya kadang-kadang ada kendala
sehingga nilai ini tidak terwujud. Nah, nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia ini ada dijabarkan dalam beberapa organisasi, tetapi di sini kami hanya menampilkan 3. Yang pertama dari organisasi keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian nilai-nilai kebajikan dari yang kedua, Ibu Primaries, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sebagainya. Nah, yang kita pakai, yang kita harapkan dari murid-murid kita dengan segala usaha kita menuntun mereka adalah agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Apa nilai-nilai itu? Beriman dan bertakwa. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk mewujudkan murid-murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan harapan profil pelajar Pancasila, sekali lagi kita harus merubah paradigma kita memandang murid, kemudian kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka, kemudian kita juga harus memahami kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan motivasi-motivasi intrinsik yang selanjutnya akan dijelaskan secara lebih dalam oleh rekan saya, Ibu Fakria. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asraf yang sudah memaparkan materi budaya positif, yaitu tentang paradigma perubahan baru, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Baik, kami akan lanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya biar kita lebih semangat dulu ya. Jadi ketika saya sebutkan guru hebat, jawabnya guru belajar. Guru hebat Indonesia maju, ya. Nah, jadi kita tes dulu ya. Ketika saya bilang guru hebat, Bapak Ibu jawabnya guru belajar. Sekali lagi, guru hebat Indonesia maju, ya. Oke. Bismillah. Guru hebat. Guru belajar. Guru hebat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi yang kami lakukan sebagai bentuk tugas yang akan kami laporkan dalam pendidikan guru penggerak yang sedang kami ikuti. Kami mohon, kami harapkan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk sekolah kita SMK Negeri 3 Sumawe agar lebih maju lagi. Baik, tadi Miss Asraf sudah menyampaikan ya dengan sangat luar biasa pemahamannya tentang materi-materi yang terkandung dalam budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali, yaitu dengan materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi agar dapat melanjutkan kelangsungan hidup kita, ya. Jadi untuk mencapai kebahagiaan yang akan kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus memenuhi kebutuhan dasar kita terlebih dahulu. Nah, saat ini kita mungkin sedang pada tahap memenuhi salah satu atau berbagai kebutuhan dasar kita. Nah, untuk mencapai kebutuhan dasar itu banyak cara yang kita lakukan, baik cara yang positif maupun dengan cara-cara yang negatif. Nah, begitu juga dengan anak murid kita, ya. Kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang negatif dengan melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan oleh Ibu Asraf tadi, atau juga dia melakukan nilai-nilai positif. Nah, ini ada alasannya. Kenapa alasannya? Inilah dia, kebutuhan dasar manusia.
ketika dia melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan, berarti ada salah satu kebutuhan ini yang belum terpenuhi. Jadi kita tidak boleh menganggap anak itu sudah jahat, tetapi kita harus analisis dulu kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi sehingga dia melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah kita laksanakan di sekolah. Nah, sekarang kita lihat di sekolah kita, ya. Banyak tidak di sini pelanggaran nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh anak-anak kita? Halo Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Banyak tidak anak-anak yang melanggar nilai-nilai kebajikan di sekolah kita? Ada ya, banyak ya. Nah, ini kenapa? Kita harus introspeksi diri. Nah, kita harus melihat kenapa mereka melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebajikan itu. Nah, sudah pasti karena hampir semua nilai kebutuhan dasar anak-anak kita ini tidak mereka penuhi dengan baik. Nah, kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, baik sebagai murid dan juga sebagai seorang pendidik. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan yang paling mendasar, mutlak harus kita penuhi. Semua orang, dari bayi sampai orang yang sudah lanjut usia, ini kebutuhan ini mutlak harus ada, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, jadi ketika kita melihat anak-anak kita itu misalnya pagi hari ya, dia misalnya baru sarapan, kemudian dia mengikuti pelajarannya dengan acuh tak acuh. Nah, ini bisa dipastikan ya bahwa anak ini belum memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu yang pertama, yaitu bertahan hidup. Dia belum makan, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Nah, di sini kita harus mengambil tindakan bagaimana untuk mengetahui bahwa siswa itu belum tercukupi kebutuhannya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Istida tentang bagaimana penanganannya ya di segitiga restitusi. Nah, yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga kebutuhan yang harus dimiliki oleh anak murid dan juga kita sebagai manusia. Nah, kenapa anak-anak misalnya suka mengganggu temannya? Ya, mengambil punya kawannya. Nah, itu ketika kita analisis, kita tanyakan alasannya, misalnya dia mengganggu kawannya ingin mencari perhatian, ya, ingin mencari. Jadi kalau dia sudah mengganggu kawannya, nanti kawannya melapor dengan gurunya, gurunya akan memanggil dia, maka dia membutuhkan perhatian. Nah, perhatian untuk disayang dan juga untuk dilihat oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan. Nah, di sini ada anak-anak yang di kelasnya itu merasa sok hebat, ya. Dia sudah sangat bangga ketika dia itu bisa ditakuti oleh kawan-kawannya. Nah, di sini berarti anak yang memiliki sifat seperti itu, salah satu kebutuhannya untuk penguasaan atau ingin dilihat lebih baik oleh kawan-kawannya itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena mungkin di rumah ataupun di lingkungannya mereka tidak mendapatkan hal itu, tidak diperhatikan ya, tidak dianggap hebat oleh orang tua maupun orang lain. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan, ya, kebebasan, suka-suka hatinya, mau belajar di dalam, mau belajar di luar. Nah, ketika kita mendapatkan anak-anak seperti itu, nah, kita telusuri apa kebutuhan yang belum dia penuhi. Nah, misalnya bisa jadi salah satu ini dia bosan, anak yang cepat bosan. Dia bosan hanya belajar di kelas, dia ingin tempat yang lainnya. Nah,
melaksanakannya, misalnya ajak ke kunjungan industri ya. Itu merupakan salah satu proses pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa, bukan hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga belajar di ruang kelas sebagai wujud dari memahami kodrat zaman murid. Yang terakhir itu adalah kesenangan, di mana di sini murid-murid itu ada yang suka bermain, humor ya, dan tertawa. Nah, jadi ketika dia mengganggu kawannya dan kawannya kesal, dia itu merasa senang. Nah, jadi kita jangan langsung mengatakan bahwa dia itu nakal, suka mengganggu kawan. Tetapi kita harus melihat kebutuhan apa yang seharusnya harus dipenuhi oleh siswa-siswa kita. Nah, akan tetapi dalam prakteknya mungkin kita akan susah ya untuk menerapkan sekaligus, karena di sekolah kita umumnya ini banyak sekali kebutuhan dasar ini yang belum mereka penuhi. Itu terlepas juga dengan faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka, ya, baik faktor dari keluarganya dan juga dari lingkungannya. Baik, itu selanjutnya ini yang kedua itu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini itu adalah keinginan yang ada pada diri manusia untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Nah, motivasi ini ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Nah, kalau ekstrinsik itu kita sudah tahu ya, berarti motivasi yang dilakukan karena adanya dorongan dari orang lain. Nah, di sini sering sekali ya kita melihat siswa kita, kalau dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Ayo Bapak Ibu, siswa-siswa kita ketika dia melakukan sesuatu yang kita rasakan ya, apakah dia melakukan itu karena ingin merasa nyaman atau karena ingin mendapatkan pujian? Pujian. Yang lainnya ada lagi? Rasa nyaman? Ada juga pujian, ada juga. Nah, kalau yang dari intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kira-kira sudah ada? Ada ya, tapi masih sangat sedikit. Nah, kalau motivasi ini, kalau saya pribadi memahaminya, ini seperti konsep ikhlas ya dalam agama kita, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu kita jangan mengharapkan pujian dan juga karena jangan takut untuk mendapatkan hukuman. Tetapi motivasi yang kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah motivasi agar mereka menginginkan menghargai diri sendiri, bahwa belajar itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, di sini anak-anak kita sebagian besar ya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini biar nggak banyak urusan lah dengan itu nih, jadi saya buat aja, asal-asal aja saya buat. Yang penting nanti dapat nilai. Nah, itu kan motivasi mereka itu adalah untuk kenyamanan. Nah, jadi mereka tidak melakukan karena keinginan dari mereka sendiri. Nah, ada juga anak-anak yang melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, jadi melakukan sesuatu supaya disenangi oleh guru ya. Jadi misalnya nanti dapat pujian dari kawan-kawannya. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Diharapkan kepada kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi pujian dan hukuman itu bisa saja kita berikan, tetapi sebatas tidak dominan ya. Yang lebih banyak itu adalah membuat mereka mempunyai keinginan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada mereka. Nah, kemudian ini yang sudah sering kita terapkan kepada murid-murid
yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang coba kita perhatikan Bapak Ibu, dari ketiga jenis ini, kira-kira ini sudah kita terapkan belum ya di sekolah kita? Hukuman, kita pernah nggak menerapkan hukuman pada siswa? Pernah ya. Kemudian konsekuensi ada, restitusi juga ada ya. Walaupun mungkin masih dalam tahap belajar, kita akan belajar terus. Nah, sekarang kita lihat hukuman. Hukuman itu adalah ini dari sepihak ya, yang dinamakan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sepihak, dilakukan oleh guru kepada murid ya, kepada murid. Jadi hukuman ini biasanya dalam bentuk fisik. Nah, misalnya ya, ini sudah sering kita lakukan. Misalnya terlambat, anak-anak misalnya disuruh lari. Nah, itu hukuman. Karena apa? Karena dia fisik ya, karena dia kita memberikan hukuman fisik kepada dia. Tetapi kalau pada jam pelajaran olahraga, kita suruh terlambat masuk pelajaran olahraga, kemudian disuruh lari. Nah, itu bukan merupakan hukuman karena itu sesuai dengan mata pelajarannya dan mungkin konsekuensi ya. Nah, jadi kalau hukuman itu sepihak, guru menyuruh tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Nah, yang kedua itu konsekuensi. Nah, ini sudah kita terapkan di sekolah. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, misalnya contohnya apa? Kita terlambat ke sekolah, berdiri di luar pintu pagar. Nah, itu konsekuensi. Dan apa? Sudah kita berikan sosialisasinya dan segala macam. Dan ini murid yang langsung mengerjakan karena kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, jadi guru tidak menyuruh lagi. Anak-anak sudah tahu kalau terlambat pasti berdiri di luar pintu pagar. Nah, jadi itu namanya konsekuensi, melanggar kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, yang terakhir itu adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini mungkin ini sebagian kita sudah melaksanakannya juga, yaitu proses dialog ya antara guru dan siswa dengan menanyakan alasan-alasannya ya, memberikan dia pemahaman dan mereka sendiri mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dengan adanya dialog, kemudian dia memahami nilai-nilai kebajikan yang tidak dia kerjakan dan dia mencarikan solusi bersama dengan guru bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, saya rasa kita juga harus paradigma berpikir kita ini harus sudah berubah. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu, kita coba menerapkan restitusi ini di sekolah kita. Baik, satu lagi ya, posisi kontrol dulu. Nah, ini pada bagian modul ini ya, kami ini, saya pribadi, teman-teman yang lain juga memahami, kita bisa introspeksi diri. Sebenarnya kita ada di posisi mana? Ya, kita ini manusia, tidak lepas dari salah dan hilaf ya. Jadi kita perbaiki bersama-sama di mana kekurangan kita selama ini. Nah, di posisi kontrol guru ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, coba di slide berikutnya Bu. Nah, bagaimana yang dikatakan posisi kontrol guru sebagai penghukum? Hormat pada bendera sama 1 jam. Kira-kira kita pernah nggak ya posisi seperti ini? Nggak ada, alhamdulillah yang belum pernah. Ya, kalau ada yang terlambat hari Senin, ada nggak disuruh hormat bendera? Enggak. Nah, mungkin nggak selama itu juga ya. Oh iya, ada. Berarti belum
belum posisi penghukum ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Beberapa kali Bapak Ibu memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Sering ya. Berarti kita masih di posisinya pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol guru itu bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit dengan terus belajar dan belajar. Baik, kemudian ada posisi apa lagi? Pemantau, ini ya teman. Selanjutnya, nah ada sebagai posisi teman. Nah kita menganggap mungkin ini sering kita lakukan dan baik ya. Memang baik ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau Bapak Ibu ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Nah posisi kontrol ini baik, tetapi akan kurang baik jika dilakukan terus-menerus. Nah, anak-anak akan ketagihan, dia hanya mau mendengar satu guru saja. Oh, ibu itu aja lah, ibu itu enak, gitu kan? Nah, jadi dia hanya mau pada guru yang posisi kontrolnya sebagai teman, sehingga dia tidak ingin kepada guru yang lain. Nah, itu akan menghambat juga perilaku anak-anak, ya. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi ya. Nah, ini sudah sering ya. Nah, sudah sering kita berada pada posisi pemantau. Nah, yang terakhir itu adalah posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita menanyakan kepada siswa, kita juga siswa diberikan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, jadi di sini posisi yang paling baik untuk seorang guru itu adalah posisi manajer. Ya, walaupun dalam penerapannya ini sangat-sangat susah sekali pasti. Karena apa? Karena karakter siswa itu yang mempengaruhi. Kadang-kadang anak tidak mau diajak berdialog. Nah, baru kita panggil saja sudah tidak mau. Nah, inilah tantangan bagi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa berupaya untuk menempati posisi kontrol kita. Ya, yang terbaik pastinya yaitu manajer. Nah, sekarang ada di sini. Oh, baik, untuk tahap ini dilanjutkan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti acara ini. Akan dilanjutkan oleh Ibu Yusnida. Beri semangat untuk Ibu Yusnida. Oke, baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya Bapak Ibu besok lagi masih ingat yang tadi Bu Fatria sampaikan, guru hebat, guru belajar, guru hebat Indonesia. Oke, sekali lagi, guru hebat, guru hebat Indonesia maju, ya. Oke, Bapak Ibu, jadi, nah untuk saat ini saya berkesempatan untuk masih di posisi kontrol, kita akan melanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sering kita limpahkan kepada siswa kita di saat kita memproses siswa kita di saat siswa dalam masalah. Nah, terkadang kita tidak sadar ada 5 posisi kontrol yang sudah dipaparkan oleh Ibu Fatria. Nah, kita juga menggali kembali posisi kontrol mana yang sebaiknya layak kita laksanakan, layak kita terapkan untuk siswa kita. Supaya apa? Supaya menciptakan jiwa siswa kita, jiwa yang mandiri dan jiwa yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Apapun yang siswa kita lakukan, dia akan bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar untuk mendapat imbalan atau menuntaskan apa yang sudah dia kerjakan. Nah, kemungkinan kalau kondisi dia hanya mengabulkan sesuatu yang diinginkan oleh guru atau bahkan mengabulkan sesuatu yang diinginkan oleh lawannya yang tadi terlibat masalah,
itu akan membuat siswa hanya untuk melunaskan hutangnya atau hanya untuk membuat siswa menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan kasusnya, tapi tidak merefleksikan di siswa kita. Nah, di situ. Nah, jadi di sini coba kita lihat Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi kontrol. Coba kita lihat pertanyaan yang pertama ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk ke posisi kontrol yang mana yang sudah kita lakukan ini? Gimana Bapak Ibu? Masih ingat kan nih posisi kontrolnya nih? Yang tadi ada posisi kontrol pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu, ada di posisi mana? Membuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Terima kasih kepada Miss Sabrina, kamu sudah menjawab. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi yang sering kita lemparkan kepada siswa kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada di posisi kontrol mana ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer kah? Pemantau kah? Gimana? Gimana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita membuat dia merasa bersalah. Jadi jadi ada di posisi kontrol kedua. Membuat murid kita merasa bersalah dengan pertanyaan ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi mungkin ke depan kita mulai merefleksikan diri kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita semua dalam mengatasi siswa kita lebih bijak, kita lebih memihak kepada murid kita lebih melihat karakter siswa kita. Mungkin tidak mengejasmen lagi. Berikutnya, ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ada di posisi manajer, ya, tepat sekali, ada di posisi manajer. Kita lebih memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk menjelaskan setelah ini menjadi seperti apa. Jadi dia menggali sendiri dari dalam diri dia, bukan hanya sesuatu bukan hanya sesuatu dorongan seperti itu. Ya, baik. Yang berikutnya adalah, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kita sering kan bilang juga seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu setiap hari dipanggil kepala sekolah nih. Kadang-kadang ibu kita bilang seperti itu ke siswa kita supaya berada di zona aman, ya kan? Gimana nih? Ini posisi di mana? Ayo lakukan ini demi Teman. teman. Kita berada di posisi teman. Nah, posisi teman ini adalah posisi di tengah sebenarnya. Ya, terkadang bisa membawa positif, terkadang juga bisa membawa negatif. Jadi efeknya itu masih netral. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir Bapak Ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Teman. Gimana? Ini ada posisi mana? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ada di posisi pemantau, teman, manajer, Penghukum. sama-sama. Gimana Bapak Ibu? Menghukum lah. Kamu tidak pernah Tidak dapat nilai. ya, ini menghukum ya. Jadi menghukum siswa kita ya. Terima kasih Mami. Kamu tidak pernah mendapat Mengancam. Memberikan hukuman. Mengancam. baik. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ya. Itu berada di posisi penghukum. Jadi tanpa kita sadari terkadang kita melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendownkan murid kita sendiri Bapak Ibu ya. Ini makanya di sini kami mensosialisasikan ini, kita bergerak bersama-sama. Kita bangunkan budaya positif di sekolah kita. Kita terapkan budaya positif di sekolah kita demi siswa kita nyaman dan merasa mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, demikian Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dengan keyakinan
keliru dalam menerapkan ini. Masih kurang tepat, jadi kita lebih berdoman ke peraturan. Yang peraturan ini yang berefek pada sesuatu yang harus dipaksa dikerjakan, ya, bukan muncul dari dalam diri guru atau dalam diri siswa, terpaksa dilakukan karena ada tekanan sebuah aturan, ya, Bapak Ibu. Coba dilihat mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Mohon dibantu next. Oke, baik, baik, Bapak Ibu, saya tanyakan dulu, kita di jalan perlu pakai helm, peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan. Untuk apa pakai helm? Keselamatan. Untuk keselamatan. Bagus. Asik Mami. Ada lagi Bapak Ibu, untuk apa kita cuci tangan? Untuk apa kita pakai masker? Menjaga kesehatan, untuk kesehatan. Ada nilai mulia di situ. Ada nilai yang kita peroleh di situ. Pakai helm supaya kita selamat. Cuci tangan, pakai masker supaya kita sehat, jaga kesehatan. Nah, begitu juga dengan sebenarnya nilai keselamatan itu dan nilai kesehatan itu adalah nilai keyakinan, bukan peraturan. Nilai keyakinan, kita meyakinkan bahwa itu adalah membawa keselamatan untuk diri kita, dan kesehatan juga membawa kesehatan untuk diri kita. Jadi kalau peraturan itu berarti hanya sekedar jangan ditangkap polisi, ya kan? Terus supaya nggak masuk debu, itu hanya sekedar peraturan. Nah, jadi mungkin ini yang harus kita bedakan dulu. Kita paradigma ini kita persepsikan bersama-sama. Kebetulan ini tahun ajaran baru untuk kita, para wali kelas, para guru mapel, semua mari kita bergerak bersama-sama untuk kita ciptakan keyakinan kelas di setiap kelas kita. Jangan lagi kita tulis di situ peraturan kelas. Kalau bisa jangan itu lagi yang kita lakukan. Tapi kita lakukan dengan keyakinan kelas bla bla bla, atau keyakinan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti dikerjakan bersama-sama. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan mengapa kita memakai helm. Kemungkinan jawaban adalah keselamatan. Mengapa kita menggunakan masker? Kemungkinan jawaban adalah keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada nilai yang disepakati bersama. Ya, baik, di next aja Bu, silakan. Oke, baik. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita sudah disampaikan tahap ini. Mungkin para wali kelas nanti kita terapkan bersama-sama di awal tahun ajaran baru dengan pembentukan keyakinan kelas di setiap kelas kita. Ya, bersifat abstrak Bapak Ibu. Jadi abstrak itu singkat, jelas, padat. Jadi mudah dipahami. Berupa pernyataan universal dibuat secara umum. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghargai orang lain di dalam kelas, dan lain sebagainya. Nanti banyak, mungkin nanti kalau ada kesempatan saya juga mau menunjukkan sebuah contoh keyakinan kelas yang kita sepakati bersama murid kita, Bapak Ibu. Baik, yang berikutnya dibuat dalam pernyataan positif. Ya, jadi menghasilkan pernyataan yang positif, Bapak Ibu. Jangan sampai di situ membuat ada tekanan. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa yang bernilai positif. Kita sering melakukan ini terus terang. Kita di kelas, yuk nak, sebelum kita belajar pelajaran baru, kamu tahu nggak aturan kelas saya bla 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 bla. Tapi pernahkah kita tulis aturan itu? Tidak. Pernahkah kita tulis keyakinan itu? Di saat kita memproses siswa, kita bilang, kamu tahu nggak aturan kelasnya? Nggak boleh masuk terlambat. Pernah kita tulis? Pernah kita tempel di kelas? Pernah kita sepakati dengan guru, dengan siswa? Tidak pernah kita sepakati. Itu muncul dari mana bisa bilang? Kalau kita bilang masuk kelas tepat waktu, muncul disiplin dari mana? Ya, karena sudah diingatkan setiap hari, Bu. Karena sudah diingatkan setiap hari, ya. Nah, pernahkah dilakukan disepakati di awal pembelajaran tahun ajaran baru? Pernah, tapi Ya. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi di sini kita sering melakukan ini. Makanya yang kami paparkan dari tadi itu memang kita sudah semua kita lakukan. Cuma hanya
sepakati itu belum tertulis, belum tertuang di dalam kelas. Makanya di saat kita memproses anak bermasalah, kita terkadang bilang, dia masuk jam pelajaran saya sudah 1 jam terlambat. Apakah kita pernah menyepakati itu dengan siswa kita? Atau mungkin pernah disepakati, tapi disepakati melalui guru. Ini aturan mata pelajaran saya, bla 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 bla. Diterimakah oleh individu siswa atau tidak, kita tidak mau tahu, ya kan? Yang sebenarnya yang sekarang kita lakukan, mungkin ke depan kita lebih merefleksikan diri kita. Kesepakatan kelas itu kita laksanakan bersama-sama dengan siswa kita. Kita tanyakan kepada mereka, apa keyakinan kelas yang akan kita bangun? Kita bagikan mereka berkelompok, kita berikan mereka kesempatan setiap kelompok maju ke depan, presentasikan keyakinan kelas setiap kelompok, kita pilih yang mana-mana, yang universal, yang abstrak, yang bisa dikondisikan di segi kelas itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk pembelajaran baru ini kita sudah mulai bisa kita terapkan kondisi-kondisi keyakinan kelas apa yang mau kita laksanakan, kita sepakati bersama dengan murid. Ya, ini tidak hanya untuk para wali kelas, tidak hanya untuk para wali kelas, semua kita guru mapel. Ini adalah kesempatan besar kita, tahun ajaran baru, kita mulai buka buku baru dengan siswa kita coba buat dulu kesepakatan yang tertulis, keyakinan kelas yang tertulis, yang mereka mau belajarnya seperti apa, supaya apa? Memenuhi kebutuhan dasar 5 tadi yang dijelaskan oleh Bu Fakria. Jadi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka pengennya senang, berarti mereka nanti di situ ada mungkin mintanya pembelajaran di luar kelas seperti itu. Atau mereka mintanya kalau jam pagi ini kejadian di kita nih banyak nih. Kebetulan saya juga sering mengalami hal ini. Bu, saya belum makan dulu pagi. Ini saya terus terang merefleksikan diri saya selama ini. Ibu juga belum makan, nak, nanti kita makan. Ternyata kita sudah melewati satu kebutuhan dasar. Apa? Kebutuhan dasar apa yang kita makan? Kebutuhan dasar bertahan hidup, makan. Gimana dia fokus belajar sementara perutnya kelaparan? Tapi kita hanya memaksa itu untuk kita lakukan. Ini merefleksikan saya di pagi hari, karena saya ada guru yang mengajar jam pertama biasanya mengingatkan saya bahwa ternyata ini masih keliru kita lakukan. Kita berikan kesempatan kepada siswa kita dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas apa? Misalnya kalau di pagi hari diberikan waktu sarapan 10 menit misalnya, atau 5 menit seperti itu. Ya, makanya ada sosialisasi sarapan bareng. Kita koneksikan dengan program UKS ya Bapak Ibu. Jadi ada sosialisasi sarapan bareng. Jadi kita berikan kesempatan. Jangan kita adjustment. Pelajaran itu cuma 2 jam. Setelah itu boleh makan apa aja. Siswa 2 jam berlangsung belajar dengan kita dengan perut kosong. Alhasil materi yang diserap oleh kita tidak sempurna Bapak Ibu. Mungkin ini refleksi sekali buat kita tentang keyakinan kelas dengan siswa kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sudah diterapkan. Nah, untuk keyakinan kelas itu mungkin para wali kelas dan para guru mapel. Nah, kita juga punya keyakinan sekolah Bapak Ibu, budaya positif sekolah kita. Nah, kita juga punya kesepakatan bersama keyakinan sekolah kita seperti tadi dijelaskan Ibu Fakria. Ada misalnya keyakinan kita sepakati bersama tutup pintu pagar jam berapa, buka pagar jam berapa. Nah, itu adalah kesepakatan kita di sekolah ini bersama-sama. Nah, seperti itu. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini cara kita di dalam kelas melibatkan semua siswa untuk menuangkan keyakinan kelas itu dan dipresentasikan dan kita pilih bersama-sama dan kita tempelkan di dalam kelas. Supaya apa Bapak Ibu? Di saat kita memproses siswa kita bermasalah, misal contoh keluar kelas, kita punya keyakinan itu, kita panggil dia. Nanti ke depan ada segitiga restitusi namanya materinya, itu nanti tentang
Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, baik. Sebelumnya saya menyampaikan dulu apa itu restitusi. Nah, ada di sini Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mempraktekkan bagaimana kita memecahkan masalah siswa kita menggunakan segitiga restitusi, sebelumnya kita pahami dulu apa itu restitusi. Sebenarnya tadi Bu Fakria juga sudah menjelaskan ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Ya, jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memberikan kesempatan dari dalam diri murid untuk muncul merefleksikan dirinya supaya masalah yang terjadi tidak lagi terulang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dalam kita menangani masalah, terkadang kita terus terang saya terkadang memproses siswa ini terlupakan restitusi karena memang baru belajar juga, baru paham juga tentang restitusi. Terkadang lebih kita memproses segitiga restitusi ini harus dilakukan secara bertahap. Ada 3, ada tahap menstabilkan identitas, validasi masalah, dan keyakinan siswa tersebut. Ada 3 tahapan dalam kita menyelesaikan permasalahan siswa. Namun untuk lebih jelasnya nanti masalah segitiga restitusi ini penjelasan seperti apa akan dilanjutkan oleh Ibu Irda. Nah, saya hanya di bagian segitiga restitusinya saja. Nah, jadi kita pahami di sini Bapak Ibu, restitusi ini adalah membawa murid kita memecahkan masalah secara panggilan dari jiwanya, bukan kita tekanan dari kita. Ya, kita posisikan diri kita sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi sebagai manajer kita gunakan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada contoh-contoh pertanyaan juga yang akan dipraktekkan oleh Ibu Irda. Kita gunakan pertanyaan-pertanyaan yang seperti fase di 5 posisi kontrol tadi. Ya Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi ini adalah tindakan yang tepat dilakukan oleh guru dalam memecahkan masalah siswa. Kita jangan lagi menjadi penghukum. Kita usahakan kita jangan lagi menjadi memberi konsekuensi kepada siswa kita. Alangkah baiknya kita menjadi pelaksana restitusi dalam memecahkan masalah siswa kita, supaya kita menciptakan kemandirian dan rasa tanggung jawab siswa kita atas dirinya. Apa yang mereka lakukan, mereka bertanggung jawab dari dalam diri mereka, bukan paksaan dari kita guru-guru. Nah, saya rasa demikian Bapak Ibu penjelasan saya tentang restitusi dan keyakinan kelas. Terima kasih juga Bapak Ibu guru semuanya, teman-teman sekalian. Masih semangat kan? Walaupun sudah tidak terpenuhi kebutuhan dasar 1 ya. Baik, saya flashback sedikit ke yang segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah validasi kesalahan dulu. Jadi nanti ini sedikit ya Bapak Ibu, kalau nanti ketika siswa kita bermasalah, kita validasi dulu kesalahan dia, kita panggil dia, kemudian kita validasi kesalahannya, kemudian tugas kita yang kedua adalah menstabilkan identitas. Fungsinya menstabilkan identitas adalah supaya siswa tidak jatuh harga dirinya, tidak muncul dendam yang kedua. Makanya dengan kalimat yang tadi ditunjukkan di video ya, oh wajar kalau kamu begitu, tetapi, nah ada kata-kata tetapinya. Mungkin kita perlu waktu untuk praktek, termasuk kami juga. Bagian yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yusnida. Jadi sebelum kita praktek segitiga restitusi, kita buat dulu keyakinan kelas kita. Nah, ini adalah momentum yang sempurna buat kita semua untuk mempraktikkan apa yang sudah kita pahami tentang materi-materi yang kami sampaikan tadi. Termasuk kami sendiri di sini para CDP yang 4 orang dan ada di sini senior kami 1 Ibu Elia. Kita akan bersama-sama menerapkan pengetahuan ini ke murid-murid kita.
kita harus memulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini kami menyadari bahwa kami harus memulai dari diri kami sendiri. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua, harus kita pasang tekad dan semangat, harus memulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu tingkat murid-murid kita, atau mungkin dengan anak kita di rumah juga bisa. Kemudian mulai dari sekarang, ingat Bapak Ibu, ini adalah awal tahun ajaran baru, semangat baru, dan keyakinan yang baru. Baik Bapak Ibu sekalian, penutup dari kami, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana menjadikan dirinya sebagai among atau manajer yang mampu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Akhir kata, kami berempat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas waktu dan kesempatan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal untuk kita mempraktikkan praktik baik di kelas-kelas kita nanti. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.